Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsah Jura Partiwi, mahasiswi YIN Kerinci dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam 4A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi Manajemen Pendidikan Islam setelah UTS untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Kelas. Pada materi pertama, yakni ada materi disiplin kelas. Disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Disiplin merupakan sikap mental yang pada hakikatnya sebagai pencerminan rasa ketaatan dan kepatuhan yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Kaitannya dengan disiplin kelas, dalam menerapkan disiplin itu sendiri harus memperhatikan hak, kebutuhan, dan tampilan guru hubungannya dengan disiplin itu sendiri. Sikap disiplin yang dilakukan sebenarnya merupakan suatu tindakan untuk memenuhi tuntutan nilai tertentu, yaitu nilai keagamaan, nilai tradisional, nilai kekuasaan, nilai subjektif, dan nilai rasional. Dalam menyusun aturan atau tata tertib guna memunculkan disiplin kelas, guru harus melibatkan siswa dalam pembuatannya, memperhatikan hak dan kebutuhan peserta didik itu sendiri, serta peran guru dalam disiplin kelas adalah sebagai salah satu komponen yang harus juga mematuhi peraturan yang dibuatnya, bukan hanya sebagai pengatur tanpa ikut melaksanakan. Pada materi kedua masih membahas tentang disiplin kelas. Teknik pembuatan dan penerapan disiplin kelas dalam pemeliharaan dan peningkatan perilaku disiplin anak, serta penerapan hukuman dan hadiah. Pemeliharaan dan peningkatan disiplin peserta didik. Setelah guru sebagai manajer kelas mampu menerapkan berbagai teknik dalam membina kedisiplinan peserta didik, langkah selanjutnya adalah guru dituntut untuk dapat memelihara dan meningkatkan disiplin pada peserta didik. Law Anne Johnson, sebagaimana dikutip oleh Wiani, ada 10 langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik. Sebagai berikut. Yang pertama, abaikan si pelanggar. Yang kedua, kirimkan pesan-pesan nonverbal atau bahasa tubuh. Yang ketiga, memberikan kartu perilaku untuk tingkat SD dan SMP. Yang keempat, ajak bicara cepat. Yang kelima, ambil waktu istirahat bagi guru. Yang keenam, hubungi orang tua si pelaku. Yang ketujuh, tanda tangani kontrak perjanjian tidak mengulangi kesalahan. Yang kedelapan, meminta penguatan-penguatan pada guru konseling atau kepala sekolah. Yang kesembilan, meminta perpindahan ke kelas lain. Dan yang terakhir, pindahkan pelaku secara tidak resmi. Selanjutnya, penerapan hukuman dan hadiah. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu hukuman dan hadiah. Yang pertama, pengertian hukuman. Hukuman dalam konteks manajemen kelas adalah upaya guru secara sadar dan sengaja untuk memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada peserta didiknya yang melanggar tata tertib di dalam kelas agar ia tidak mengulanginya. Kemudian, pengertian dari hadiah dalam konteks manajemen kelas adalah upaya sadar dan sengaja yang dilakukan oleh guru untuk memberikan penghargaan atau sesuatu yang menyenangkan kepada peserta didik yang berprestasi dalam belajar atau berperilaku sesuai dengan tata tertib. Pemberian hadiah ini bertujuan agar peserta didik dapat mempertahankan prestasinya atau mempertahankan perilaku baiknya tersebut. Kemudian macam-macam hukuman dan hadiah. Yang pertama itu macam-macam hukuman. Yang pertama ada menatap tajam peserta didik. Yang kedua ada menegur peserta didik. Yang ketiga ada menghilangkan privilege atau hak-hak istimewa. Yang keempat ada penahanan di kelas. Yang kelima ada hukuman badan. Yang keenam ada memberikan skor pelanggaran. Dan hukuman yang ketujuh yang umum dilakukan adalah hukuman denda. Sedangkan pemberian hadiah ditunjukkan untuk memotivasi peserta didik agar berperilaku sesuai dengan tata tertib kelas. Hadiah biasanya berbentuk ucapan dan penghargaan dalam bentuk. Kemudian materi selanjutnya atau yang ketiga ada mengajar yang efektif. Pertama, pengertian mengajar efektif. Mengajar adalah membimbing siswa agar mengalami proses belajar. Dalam belajar, siswa menghendaki hasil belajar yang efektif bagi dirinya. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, guru harus membantu dengan cara mengajar yang efektif. Guru yang cakap mengajar dalam
merasakan bahwa mengajar di mana saja adalah sesuatu yang menggembirakan, yang membuatnya melupakan kelelahan. Selain itu, guru juga dapat mempengaruhi muridnya untuk kepribadiannya. Guru yang ingin murid-muridnya mengalami kemajuan perlu mengadakan pengamatan dan penelitian terhadap teori dan praktek mengajar sehingga ia dapat terus-menerus meningkatkan cara mengajar. Kemudian, apa saja syarat-syarat mengajar efektif? Yang pertama, ada belajar secara aktif, baik mental maupun fisik. Yang kedua, ada guru harus menggunakan banyak metode pada waktu mengajar, tidak hanya satu metode saja. Dan yang ketiga, ada motivasi. Yang keempat, ada kurikulum yang baik dan seimbang. Yang kelima, guru perlu mempertimbangkan pada perbedaan individual. Yang keenam, guru akan mengajar dengan efektif bila selalu membuat perencanaan dahulu sebelum mengajar. Yang ketujuh, pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata di masyarakat. Yang kedelapan atau yang terakhir, pengajaran remedial yang diadakan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian, cara mengajar yang efektif, yang pertama itu menyiapkan materi dengan baik dan lengkap. Yang kedua, semangat dalam mengajar. Yang ketiga, memilih media dan metode pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, adanya aturan yang mendidik. Dan yang terakhir, berikan apresiasi terhadap siswa yang rajin dan semangat belajar terhadap siswa. Materi selanjutnya atau materi keempat, membina hubungan sekolah dengan masyarakat, sumber pelanggaran disiplin, dan tata tertib. Yang pertama, membina hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah secara formal adalah wadah atau tempat pembinaan dan pengembangan pengetahuan sikap dan keterampilan yang sesuai dan dikehendaki oleh masyarakat di mana sekolah itu berada. Oleh sebab itu, hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan sekolah perlu dibina dan dikembangkan secara harmonis. Hubungan sekolah dan masyarakat meliputi hubungan sekolah dengan orang tua siswa, hubungan sekolah dengan instansi terkait, hubungan sekolah dengan dunia usaha dan tokoh masyarakat, dan dunia sekolah dengan lembaga pendidikan lainnya. Kemudian, sumber-sumber pelanggaran disiplin, terdapat faktor atau sumber yang dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang dapat mengganggu terpeliharanya disiplin kelas. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori umum, yaitu masalah-masalah yang ditimbulkan oleh guru, yang kedua oleh siswa, dan yang terakhir oleh lingkungan sekitar. Materi kelima masih membina hubungan sekolah dengan masyarakat, sumber pelanggaran disiplin, dan tata tertib. Pada materi kelima ini kita akan membahas tentang tata tertib. Kelas harus mempunyai peraturan dan tata tertib. Peraturan dan tata tertib kelas ini harus dijelaskan dan dicontohkan kepada siswa serta dilaksanakan secara terus-menerus. Peraturan dan tata tertib merupakan sesuatu untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada siswa. Pengaturan menunjukkan pada patokan atau standar yang sifatnya umum yang harus dipenuhi oleh siswa. Misalnya, siswa harus mendengarkan dengan baik apa yang sedang dikatakan atau diperhatikan oleh gurunya, menulis jawaban pertanyaan guru jika guru mempertanyakannya, dan memberi jawaban jika guru menunjuknya. Tata tertib menunjukkan pada patokan atau standar untuk aktivitas khusus, misalnya penggunaan pakaian, mengikuti upacara bendera, peminjaman buku perpustakaan, dan lain-lain. Kemudian, pengaturan tata tertib di kelas untuk sekolah dasar seperti yang tercantum pada petunjuk pengelolaan kelas di sekolah dasar oleh Dirjen PUOD dan Dirjen Dikdasmen pada tahun 1996 mengemukakan antara lain harus memuat hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah peraturan masuk sekolah, yang kedua peraturan masuk kelas, yang ketiga peraturan di dalam kelas, yang keempat ada peraturan waktu istirahat, dan yang terakhir ada peraturan waktu pulang sekolah. Kemudian materi selanjutnya atau materi keenam ada tahapan dan penanggulangan pelanggaran disiplin. Memelihara disiplin adalah suatu proses yang terjadi dari serangkaian tahapan yang harus diperhatikan oleh para penegak disiplin. Adapun tahapan-tahapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap pencegahan, di mana para guru perlu menciptakan suasana kelas yang disiplin.
ketetapan instruksional, dan perencanaan pendidikan yang disiplin. Yang kedua, pemeliharaan disiplin. Pada tahap ini, guru perlu melakukan hubungan sosial, emosi dengan peserta didik dalam menunjukkan perilaku disiplin kelas. Tahap ketiga, adanya campur tangan atau usaha guru dalam menangani perilaku peserta didiknya yang melanggar disiplin kelas dengan mempelajari segala akar permasalahannya dengan teknik-teknik yang berbasis psikologi pendidikan berupa pemberian sanksi. Dan tahap yang terakhir atau yang keempat, pengaturan perilaku peserta didik. Dalam hal ini, para guru perlu mengatur perilaku peserta didik yang menyimpang dari disiplin kelas dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang mendidik, persuasif, dan demokratis agar peserta didiknya menyadari perilaku yang menyimpang dan kembali mematuhi disiplin. Dan materi yang terakhir atau yang ketujuh adalah upaya-upaya memelihara disiplin kelas. Adapun upayanya yang pertama itu pencegahan, menciptakan suasana kelas, ketepatan perencanaan akan instruksional pengajaran ataupun mengandung pelajaran. Misalnya yang pertama itu mengenal identitas, baik nama, sifat, kesukaan peserta didik dalam menciptakan suasana kelas. Dan contoh yang kedua, pemberian pengajaran dengan hal-hal yang aktual melalui topik-topik yang relevan atau berguna secara langsung akan membantu tumbuhnya belajar aktif dan percaya diri. Tahap upaya yang kedua, pemeliharaan. Sejalannya pedoman yang telah ditetapkan agar peserta didik tetap dapat menjalankan tugas-tugas peserta didik harus menerima perhatian secara teratur untuk mengurangi gangguan dan menghindari tumbuhnya perilaku menyimpang. Caranya yaitu dengan menumbuhkan kesan positif pada pertemuan dengan mengemukakan program pembelajaran seperti mulai dengan saling berkenalan dengan tepat, menginformasikan gambaran umum, latar belakang, garis besar perhatian, dan aktivitas yang relevan dari bidang studi yang akan ditempuh peserta didik. Informasikan harapan-harapan akademis dan kebijakan penilaian secara rasional. Kemudian upaya yang ketiga ada campur tangan atau intervensi. Diterapkan oleh guru apabila teknik-teknik yang ditetapkan dalam fase pencegahan dan pemeliharaan tidak berhasil. Dengan menggunakan teknik yang efektif dan dilakukan secara hemat, dapat memenuhi pertimbangan dilakukannya pada gejala utama dari perilaku menyimpangnya. Keahlian yang guru lakukan dalam langkah intervensi yaitu yang pertama, ada bertanya, yang kedua, menatap mata peserta didik, yang ketiga, ada mendekati peserta didik, dan yang terakhir, memberikan isyarat dengan tangan atau kepala agar peserta didik tidak berperilaku tidak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.